Oke, suaranya kedengaran. 大家早上好，selamat pagi semuanya. 欢迎大家参加今天的汉语课. Welcome ke kelas bahasa Mandarin hari ini ya. Oke, jelas ya semuanya ya. 好，谢谢大家的反应. Terima kasih buat responnya teman-teman semua. Oke, 大家都用餐了吗? Sudah pada sarapan pagi? Ya, semoga sudah semua ya, jadi lebih semangat. Oke, teman-teman, terakhir di minggu lalu, hari Minggu, kita sampai di mana ya? Teman-teman boleh bantu saya remind sambil saya share bahan yang terakhir dari minggu lalu ya. Hmm. Ya, 谢谢大家的反应 ya. Terima kasih buat responnya. Bapak Huang Qunlai. Cara baca shengmu ya, berarti sampai konsonan ya. Oke, baik. Konsonannya sudah beres sampai zi, ci, si. Apakah sudah beres sampai bagian situ? Sudah. Oke, berarti sama ya kayak hari Jumat ya. Baik. Kalau gitu, teman-teman untuk mereview konsonan, kita akan minta volunteer untuk baca ya, karena itu adalah bahan kita minggu lalu, jadi kita sekedar untuk mereview saja. Sebelum teman-teman tunjuk tangan, karena ini kelas baru, mungkin yang tunjuk tangan banyak ya. Jadi saya minta teman-teman bantu saya juga, karena nggak semua saya bisa ingat gitu ya, siapa yang sudah, siapa yang belum. Nah, untuk memberikan kesempatan juga kepada teman-teman yang sama sekali belum pernah gitu ya, teman-teman yang merasa, oh ya kayaknya minggu lalu saya udah ditunjuk dan dikasih kesempatan, boleh ya kita nggak tunjuk tangan dulu. Tapi nanti kalau misalnya, ternyata nggak banyak kok Laoshi, ya sudah saya baru tunjuk tangan ya. Jadi kita sama-sama bantu teman-teman yang memang belum punya kesempatan ditunjuk di minggu lalu, itu satu. Terus yang kedua, teman-teman, sebelum mulai saya unmute gitu ya, supaya sama-sama enak juga gitu ya. Pancang kasih ketentuan bahwa kelas ini untuk usia 17 ke atas ya. Jadi mohon saya minta kerjasamanya. Kalau saya udah unmute, suara anak-anak terpaksa pancang, mute kembali gitu ya. Nah, supaya sama-sama enak dan memang ada aturan kelasnya, teman-teman boleh ya, jadi minta pengertiannya itu satu. Terus kalau misalnya kelas anak-anak, sebenarnya kita ada kelasnya Huang Laoshi. Nah, teman-teman boleh ikut kalau yang memang anak-anak pengen ikut gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya kita semua, sebenarnya saya maunya semua adil gitu ya. Tapi ketika di unmute, ada suara anak-anak, kita mute, kadang-kadang takutnya tersinggung, benar ya teman-teman ya. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya saya nggak ngomong, teman-teman mungkin bingung gitu ya, kok ada udah di mute lagi gitu ya. Nah, sekarang mungkin saya kasih tahu dulu, oh ada aturan dari Pancang seperti itu. Oke, kalau gitu saya rasa cukup jelas. Jadi harusnya yang tunjuk tangan itu adalah yang belum pernah dapat giliran gitu ya, belum pernah dapat giliran. Jadi kita bantu teman-teman yang lain yang memang, aduh saya belum dapat kesempatan nih gitu ya. Oke, saya langsung lihat ke halaman 4. Kita akan lihat halaman 4. Kita akan review dulu 学拼音 yang bagian konsonan. 声母 ya, bagian konsonan. Untuk baris pertama, saya rasa teman-teman kalau sudah
pelajari di rumah, sudah review harusnya sudah familiar ya. Mungkin masih agak ragu, langsung saya bacanya oke nggak ya. Nah, yang penting tipsnya adalah nadanya stabil dari konsonan pertama sampai konsonan keempat. Jadi, puo, fuo, muo, fuo. Ya, suara saya masih cukup jelas di tempat teman-teman semua. Ya, jelas ya. Oke. Ya, kalau gitu saya langsung ya, tadi saya udah contohin, kita boleh langsung tunjuk teman-teman yang sudah tunjuk tangan ya. Ada ini ibu atau bapak ya, sebentar saya unmute dulu. Ni hao, Ibu Popi atau Bapak Popi? Ibu kayaknya ya. Nanti kalau salah, mohon maaf ya. Halo, ni hao. 你好， Oh, Ibu ya, Ibu Popi ni hao. Ibu boleh bantu saya bacakan yang konsonan baris pertama ya, BPMF. Silakan, Bu. 波坡摸波 Ya, 很好，谢谢您. Bacanya sudah benar, nadanya juga stabil sampai belakang ya. Po, po, mo, po. 谢谢 Ibu Popi. Ibu sudah punya basic sebelum ini? belum Belum ya, jadi pertama kali, Bu. benar. Oke, ini Ibu review dari rekaman juga kah? Iya, saya Oh, suka review review. rekaman. Oke, Ya. sisi Ibu Popi buat responnya juga ya. Saya mute kembali. 很好, sudah sangat bagus ya untuk lafalan dan juga nadanya gitu ya, stabil. Sisi Ibu, 再见. Nah, jadi teman-teman kenapa kadang-kadang saya suka tanyain, mungkin teman-teman berpikir, kok nggak semua orang ditanyain ya, waktu kita habis juga. Nggak, saya tanyain random, supaya kalau memang punya basic kan kita bisa bilang, oh dia punya basic wajar loh, bagus ya, benar ya. Tapi kalau yang, oh enggak, saya baru pertama kali ikut, terus saya sering dengar rekaman. Jadi itu satu tanda motivasi buat kita semua juga bahwa sebenarnya bisa gitu ya. Cuma mungkin kita belum terbiasa, jadi rasanya sulit. Rasanya kok saya nggak dapet gitu ya polanya. Tapi memang kuncinya cuma di situ, mau belajar apapun ya. Jadi itu semoga jadi satu semangat buat kita semua. Oh iya, si Ibu Popi juga basic tapi bisa kok gitu ya. Begitu juga teman-teman semua ya. Oke, saya lanjut baris kedua ada Bapak Huang Quanlai ya, Huang Xiansheng. Saya unmute. 你好吧，王先生，能听到我的声音吗？ Saya sudah unmute. Ya, kadang-kadang sinyal juga. 你好. 你好，老师。 Oke. Huang 先生, silakan dibaca yang baris kedua ya. D, 好，老师。 E, N, L. 来，1、2、3. 特特呢了 很好ya. Pronunciation-nya benar. Terus yang saya bilang stabil nadanya sampai belakang juga sudah benar ya. 谢谢黄先生，很好。客气，老师。 Ya, 再见. 再 Udah 见，老 bagus 师。 ya, ternyata bagus-bagus semua loh ya yang saya minta baca ya, hebat ya. Oke, lanjut berikutnya baris ketiga ada Ibu Judi. Oke, saya unmute ya. Ni hao Ibu, apakah bisa kedengaran suara saya? Oke, coba. Saya sudah unmute, apakah bisa Bu? Oke ya, hilang mungkin sinyal. Saya lanjut orang berikutnya ada Pak Jose. Saya unmute ya Pak. Ni hao Pak. 老师你好， Ya, Pak Jose suaranya agak kecil, mungkin audionya digedein sedikit ya. Oke, Pak, kita akan baca baris ketiga, G, K, H. Oke ya, Bapak coba dulu ya. 来，1、2、3。科科
特 Wah, hebat ya, bagus ya, pronunciation nadanya juga stabil. Kayak lihat muka saya udah tahu ya. Laosư 谢 pasti 谢 bilang 老师。 stabil ya. 很好，Pak Jose ya, 不客气，再见. Saya mute kembali. Jadi Pak Jose tadi bacanya udah benar ya. Ke, he. Ya, mungkin teman-teman lihat muka saya, aduh Laosư nanti pasti bilang ya stabil. Jadi semua ini 3 contoh awal udah stabil semua, hebat ya. Sering-sering ingat saya lah ya, biar benar. Oke, baik, saya lanjut berikutnya ada Ibu Diana. Oke, saya unmute ya. Ibu, ni hao. 你好，老师。 Ya, Ibu boleh bantu bacain JQX. Ya, silakan Ibu. 3 ya. 1, 2, 3. 鸡、七、西、很好ya. 7, 7, 7. Bagus ya. 谢 JQX 谢老 dan 师。 benar ya. 不客气 Ibu Diana. 再见. Saya mute kembali. Lanjut Ibu Lestari. Ibu ni hao. Ni hao Ibu. Suara saya 你 bisa. 好，老师。 Ya, oke. Ibu Lestari, kita akan baca baris ZH, CH, SH, dan R. Ibu masih ingat ya, H tandanya adalah lidahnya ditekuk. Ya, terus memang dia agak spesial ya, bunyi ini di bahasa Mandarin, tapi nggak apa-apa. Ibu coba dulu, 1, 2, 3. 吃吃吃日很好，知、吃、shi, r. 谢谢Ibu. Ibu sudah berusaha angkat lidah, ya kan? Ya, saya bisa dengar ya. Jadi bunyinya juga benar, terus kestabilan nada sampai terakhir juga benar. Angkat lidahnya boleh dipertahankan ya. Sisi Ibu Lestari, Ibu punya basic sebelum ini? Ya, sudah pernah belajar, Bu? Oh ya, sudah di mute ya, gak apa-apa. Oke, saya lanjut berikutnya ada Ibu Ana. Ibu Ana, saya unmute. Ibu ni hao. Oke ya. Saya tunggu dulu. Ibu ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Ana, kita akan baca baris Z, C, dan S. Baris terakhir dari konsonan. Oke ya, kita coba dulu ya Bu ya. 1, 2, 3. 知知吃是 Oke. Jadi ya tadi yang pertama udah benar Bu. Z bacanya z. Nah, kalau C ini bacanya ada angin ya. Ibu-ibu kalau ingat kemarin saya kasih kotakin gitu ya. Nah, ini pokoknya kotak ini dia bacanya ada angin. Cara kasih anginnya adalah tambahin H ya, kayak H bahasa Indonesia. Jadi dari yang tadi Ibu baca ini benar. Z. Nah, ke C, ke yang setengah itu bacanya c, ada angin. C. Terus kalau ini nadanya tetap stabil. Se, ya bacanya benar, cuma nadanya tadi turun. Ibu boleh sekali lagi. Se, se, se. Oke ya. 1, 2, 3. 知吃是 Ya, 很好，谢谢 Ibu. Ya, setelah dikasih tahu jadi benar ya Ibu Ana ya, hebat. 谢谢 Ibu Ana, 很好。谢谢 Sudah 老 bagus. 师。 Bukaci, saya mute kembali. Oke, kita satu putaran lagi ya, nggak apa-apa ya, karena baru banget untuk belajar konsonan. Mungkin konsonan ini fungsinya apa? Nanti saya ajarin teman-teman cara mengeja gitu ya. Begitu nanti ketemu Hanyu Pinyin, oh saya tahu cara bacanya. Itu fungsinya ya. Jadi nggak perlu ada laoshi. Misalnya teman-teman cari di Google, oh huruf ini Mandarin bacanya ini. Oh saya tahu ini kan konsonan apa, digabung sama vokal apa, nada berapa. Nah gitu maksudnya ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada Ibu Mela. Ibu Mela saya unmute. 你好， Nihao 老师。 Ibu. Ya, Ibu Mela, kita akan review ke Shengmu yang baris pertama ya, dari BPMF. Silakan Ibu dibaca. 1, 2, 3. 波坡摸坡
Ya, puo, puo, muo, puo, ya. U-nya lebih kedengaran sedikit ya. Boleh sekali lagi, Bu. Puo, puo, muo, puo. Ya, oke. Sudah di-mute ya. Oh, oke. Ibu Mela boleh sekali lagi saya unmute ya. Ya, silakan. po, mo, po. Ya, 谢谢 Ibu Mela ya, sudah bagus ya. 再见. Saya mute kembali. Oke, baik. Saya lanjut ke orang berikutnya. Ini Bapak ya, Junarto. Pak Junarto. Saya unmute. Ni hao, Pak. 你好，老师。 Oh, Ibu. Sorry ya. Ya, enggak apa-apa. Iya, oke, Ibu Junarto ya. Oke. Ibu, boleh kita baca baris kedua ya. DTNL. Silakan, Bu. Oke, Bu, udah benar nada dan juga lafalan, cuman dipenggal, jangan disambung, Bu. Jadi kita tahu, oh D bunyinya apa ya. Boleh sekali lagi dipenggal, tidak terlalu cepat ya. I, R, dan oh oke ya. Jadi berhenti sebentar, terus berhenti sebentar, habis itu berhenti sebentar, gitu ya. Oh jangan turun, Bu. Iya, Ibu mau sekali lagi DTNL ya. Oke, 1, 2, 3. Le. Iya, oke ya, jangan turun. Oke, baik, Ibu sudah bagus ya penggalannya juga. 谢谢 Ibu Junarto, 再见。谢谢老师。不客气，再见ya. Saya mute kembali, lanjut Ibu berikutnya ada Ibu Levi. Ni hao, Ibu. 你好， Ya, Ibu Levi, kita akan baca baris ketiga ya, GKH. Silakan Bu. 1, 2, 3. 科对，很好。Ke, ke, he. 谢谢 Ibu Levi, bacanya sudah benar, nada dan pronunciation ya. 谢谢。谢谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali. Berikutnya ada Pak Setiawan. Saya unmute. Ni hao, Pak. Oke ya, saya tunggu sebentar. Pak Setiawan, ni hao. Saya unmute ya. Oke. Ni hao, Pak. 你好， Sinyal 老师。 Oke, Pak Setiawan boleh bantu saya baca baris keempat ya, J, Q, dan X. Silakan, Pak. 七七 C。 Iya, betul. Cuman dipenggal ya. Ci, ci, si. Kestabilannya juga. Jadi nanti biar kokoh. Oke, Pak, boleh sekali lagi J, Q, X. 七七 C。 很好，J, Q, C. Pak Setiawan sudah bagus ya. 谢谢 Pak, 再见。谢谢老师。 Ya, 不客气. Saya mute kembali ya. Lanjut berikutnya Yosua, Pak Yosua. Ni hao. Oke, saya tunggu sebentar ya. Ni hao, Pak Yosua. 老师。 Ya, ni hao, Pak. Ya, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Suaranya keputus-putus. Oke ya, nggak apa-apa, kita coba, Pak. Bapak boleh bantu saya bacain baris ZH, CH, SH, R. Silakan, Pak. Ya, baik ya, Bu. Sinyalnya memang ini nggak stabil, nggak kedengaran suara Bapak dari sini. Coba Bapak tes ngomong, Pak. Halo. Ya, sepertinya sinyalnya kurang mendukung ya. Pak Joshua, apa-apa, nanti Bapak tetap tunjuk tangan, nanti saya kasih kesempatan. Oke, sudah hilang ya ternyata. Iya, memang sinyalnya nggak bagus, saya nggak kedengaran suaranya.
Baik, nggak apa-apa, kita lanjut orang berikutnya, Ibu Shirley. Saya unmute ya, Bu. Ni hao. Ni hao, Ibu Shirley. Oke, coba ya sekali lagi ya, Bu. Oh, 你好，老师。 oh, udah ya, baik. Ibu Shirley boleh bantu saya bacain ZH, CH, SH, dan R. Silakan, Bu. 这车是日 Oke ya, Ibu berusaha lidahnya ditekuk, terus bacanya bunyinya sudah benar dan juga nada nadanya stabil sampai belakang. Sudah bagus, Bu Shirley ya. Xie Bu. 谢谢老师。 Bukaci, sudah bagus ya. Lanjut Yunila, Ibu Yunila. Untuk baris terakhir dari konsonan ya, sebentar. Ibu Yunila, saya unmute. Ya, ni hao. 你好，蔡老师。 Ya, ni hao Ibu. Silakan Bu, boleh bantu saya baca bunyi dari Z, C, dan S. Silakan. T T S Ya, bacanya gimana Bu? Untuk Z, C, dan S. Z T S. Oh, Ibu baru pertama kali ikut? Iya. Oh, oke, nggak apa-apa, Bu. Kalau misalnya Ibu baru pertama kali ikut, Ibu boleh ikutin saya baca ya, baris yang terakhir dari konsonan. Z itu bacanya C. Z Kalau C bacanya C. Z Kalau S bacanya S. Z Oke, sekarang Ibu sendiri ya. Z, C, S. Bacanya gimana? 1, 2, 3. Z Z Z Nah, S nadanya stabil ya, jangan turun. Boleh sekali lagi? C, S, S. Z. Maaf. Z Z Z. Ya, oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu boleh dengar rekaman, dilatih lagi ya, Bu Yunila ya. Sisi Ibu, Zaijian. Oke, saya mute kembali. Lumayan ya, jadi kita review 2 kali untuk konsonan kita. Teman-teman, sebenarnya ada versi lain yang mengatakan konsonan itu ada yang tambahan gini, Y dan W. Ya, nah sebenarnya Y dan W itu bacanya gimana? Y itu bacanya bunyinya I, W bacanya bunyinya U. Ya, nah ada beberapa sebutnya mereka itu termasuk konsonan, tapi sebenarnya bukan teman-teman ya. Mereka itu adalah vokal yang akan kita pelajari hari ini, tapi karena vokal itu nggak mungkin dia sendiri berdiri misalnya gini, Wang. Nah, ini dia nggak bisa hanyu pinyin gitu ya. Makanya kalau dia berdiri di depan, dia harus berubah jadi W. Tapi dia bukan bukan konsonan sebenarnya. Dia adalah perubahan dari U menjadi W ketika dia berdiri sendiri gitu di depan ya. Jadi saya tetap sama sistemnya Taiwan yang memang dia sebenarnya ada UANG. Nah, tapi karena dia U nggak bisa berdiri sendiri di depan sebagai konsonan, dia berubah jadi W. Itu ada di modul saya, pendalaman tentang Hanyu Pinyin. Tenang saja teman-teman, nanti kita akan bahas ya satu persatu. Saya kasih yang simple-simple dulu, nggak bahas sampai ke mendalam seperti itu. Tapi mungkin teman-teman bertanya, kayaknya yang saya tahu ada konsonan Y dan W. Nah, Y dan W juga bunyinya Y dibaca I, W dibaca U gitu ya. Oke ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nanti kita sampai pembahasan ini juga ya, tenang. Oke. Nah, hari ini saya akan ajarin teman-teman ke vokal sebelum masuk ke pelajaran kita ya. Nah, kita akan lihat vokal dalam bahasa Mandarin itu persis di bagian bawah. Ini saya hapus saja ya. Oke. Nah, vokal dalam bahasa Mandarin itu di bagian bawah di mana dibagi menjadi
vokal tunggal, terus vokal ganda, sama vokal yang berhubungan sama hidung gitu ya. Nah, vokal tunggal atau vokal dalam bahasa Mandarin adalah yunmu. Mungkin teman-teman mulai familiar. Mu itu kayaknya ibu ya. Kemarin saya pernah jelasin. Muqin jie kuaile. Ini ya, saya lingkari. Biar teman-teman tahu saya lagi bahas yang mana ini ya. Jadi mu itu adalah muqin, mama. Kalau kita ngomong untuk ucapan selamat hari ibu, terus misalnya kita bikin artikel, kita bikin puisi, maka mama itu biasanya kita bilangnya muqin jie kuaile, Happy Mother's Day. Terus muqin misalnya kita tulis artikel, biasanya gitu. Tapi kalau misal panggilan gitu ya, mama gitu ya, mungkin teman-teman semua tahu, oh mama, seperti itu. Memang kita akan kenal bahasa Mandarin dua sisi ya, antara ngomongan yang dipakai untuk sehari-hari ngomong sama tulisan. Tapi kadang-kadang kepake, bisa ucapan muqin jie kuaile gitu ya, selamat hari ibu. Nah, kalau yun ini artinya apa? Yun itu artinya alunan. Ya, alunan, mamanya si alunan. Tadi, kemarin kita belajar konsonan itu adalah mamanya si suara. Si suara ini nggak bakal bisa berdiri atau menjadi satu alunan bunyi kalau dia tidak punya vokal. Ya, jadi saya ajak teman-teman untuk belajar analisa hidup. Nggak cuman, ya sudah vokal ya vokal lah, konsonan ya konsonan. Enggak. Jadi bahasa Mandarin itu dia kasih nama juga berdasarkan logika. Jadi teman-teman nggak usah khawatir bahwa kosakata bahasa Mandarin sulit ya. Enggak. Mereka itu ada logika yang teman-teman bisa jadikan patokan untuk menghafal ya. Oke, yunmu vokal. Sekarang kita akan bahas tentang vokal tunggal ya. Tan yunmu. Tan itu adalah single. Tan satu namanya tan. Makanya single bed namanya tan ren chuang gitu ya. Single bed. Nah, tan ini single. Tan yunmu tadi adalah vokal ya, vokal tunggal di mana bunyinya cuma satu. Dan ini hampir mirip kayak bahasa Indonesia ya. A, O, E, ini bacanya E, terus I, U, Y. Nah, yang terakhir ini mungkin teman-teman lihat agak spesial ya. U dititikin 2 di atas. Kalau ketemu yang kayak gini, bacanya mulutnya setengah bulat dari I ya. Kalau baca ini yang saya kotakin itu gampang ya. I kayak bahasa Indonesia kita. Nah, ketika dari I untuk membaca si I gitu ya, U titik 2 di atas, itu mulutnya dibulatin separuh tapi jangan sampai full bulatnya. Kalau full bulatnya jadi iu, kita nggak ada iu di bahasa Mandarin ya, adanya yu. Ya, teman-teman boleh latihan di tempat masing-masing. Coba bilangnya I. Oke ya, I pasti bisa. I, habis itu dari I, teman-teman lihat ya, saya nggak bisa jelasin karena mau praktekin. Dari I, mulut saya dibulatin sedikit saja, kayak malu-malu gitu ya, nggak full, itu bisa keluar bunyi I. Ya, teman-teman lihat ya, layar teman-teman bisa lihat layar saya kan ya. Oke, ini saya nggak bisa jelasin supaya teman-teman lihat, oh iya ya perubahan si bentuk mulut bisa hasilin bunyi itu ya. Kita coba tes. I. Oke, kedengaran dan kelihatan nggak teman-teman? Sekali lagi ya. I. Ini I biasa. I. Apakah teman-teman bisa dapat tipsnya bagi yang kesulitan untuk ya, oke ya. Soalnya kalau di tengah-tengah saya bilang teman-teman nih saya mau buletin. Jadi teman-teman kehilangan momen gitu ya. Makanya tengah-tengah saya nggak jelasin, saya jelasin dulu baru praktekin. I dapat bagi yang baru, kalau yang lama harusnya gampang ya. Ya jelas ya. Masih ada yang kesulitan? Yang penting mulutnya jangan full. Kalau full nggak dapat pasti bunyinya ya. Oke, baik. Nanti kita akan praktekin waktu kita nunjuk volunteer ya. Xie tongxuemen de fanyin. Thank you juga buat responnya ya. Jadi i gitu ya, separoh.
Nah, jadi bacanya A, O, E, I, U, Ü. Ah, itu ya, Ü. Oke, saya lanjut di bawahnya lagi adalah Fu Yunmu. Fu itu adalah double. Makanya fusi review kembali. Kita belajar di kelas, terus kita review di rumah. Itu namanya fusi, jadi fu. Jadi fu itu artinya apa? Di double, diulang gitu ya. Fu in itu artinya fotokopi ya. Teman-teman kalau tahu, oh ya fu in. Ini fotokopi. Fotokopi itu mendabelkan bukan? Iya, fu. Jadi teman-teman, maksud saya yang tadi saya bilang nggak usah khawatir, aduh kosakata bahasa Mandarin gimana ya? Dia ada filosofi untuk bantu kita hafal kalau menurut saya ya. Jadi vokal ganda, ganda itu pelipat gandaan, ditambahin satu kali itu jadi ganda, bener nggak? Makanya disebut fu yunmu. Yunmu itu adalah vokal ya. Jadi jangan pernah bosan. Saya akan bantu teman-teman, oh ini walaupun 3 gitu ya, 3 huruf, tapi dia punya artinya dan membantu sekali ya. Fu yunmu artinya vokal ganda. Yunmu tadi vokal ya. Nah, vokal ganda, sebelum saya baca, supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman boleh bantu saya di baris ketiga, itu ada beginian ya, ini kebalik ya, bantu saya revisi boleh ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini saya coret ya, teman-teman boleh bantu revisi, tulisannya adalah IU, bacanya IOU, ya, kebalik kurungnya. Terus yang ini juga sama, teman-teman bantu revisi, UI, tulisannya UI, bacanya UEI. Yang dibaca yang di dalam kurungin. Ya. Contoh, mungkin teman-teman sudah belajar kosakata 对不起. Ada? Sudah belajar kosakata 对不起, sorry. Oke ya, mungkin teman-teman mengetik. Ya, sudah ya. Jadi, kalau teman-teman nggak tahu UI itu bacanya UEI, maka teman-teman begitu baca DUI bacanya gimana? Bacanya TUI. Ya nggak? Tanpa E. Ya. Nah, tapi supaya teman-teman benar-benar nguasain lafalan yang benar, makanya saya kasih tahu bahwa UI gitu ya, begitu ketemu Hanyu Pinyin UI, bacanya UEI. Jadi benar-benar bagus gitu ya. Tui. Oh, lalu pernah kasih tahu UI. Pokoknya semua sama. Kok ada UI itu bacanya UEI gitu ya. Tui. Tui puci gitu ya. Jadi pronunciation-nya benar-benar akurat. Enggak cuman oh ini kan DUI bacanya oh tui gitu ya, kurang tepat sebenarnya ya. Makanya ini contohnya UI bacanya UEI ya. Bantu saya revisi dulu sebelum saya mulai baca ya. Oke. Sambil saya bacakan vokal ganda baris pertama ya. Ini hampir mirip kayak bahasa Indonesia, lumayan mudah dibandingkan konsonan ya. Oke. Saya akan baca yang baris pertama yang AI ya, bacanya I, A, AU, O. Nadanya stabil, bacanya dipenggal pelan-pelan ya. I, A, AU, O. Nah, AU-nya ini bunyinya adalah AU, tapi tulisannya AO. Ya, ini teman-teman pasti, dengarnya sekilas AU laoshi, iya betul. Makanya Yao pasti tahu ya. Yao bisa mau, bisa obat, tapi huruf Mandarinnya berbeda ya. Nanti kita bahas, saya stop dulu sampai sini. Misalnya teman-teman ada ketemu Yao, oh ini YAO, tapi bacanya YAU. Yang perlu teman-teman ingat, bahasa Mandarin nggak akan ada pinyin ini, nggak akan ada. Makanya saya coret. Jadi teman-teman boleh dengan sangat pede gitu ya bahwa iya, oh kata Laoshi nggak ada AU, adanya AO, vokal AO di dalam bahasa Mandarin, tapi bacanya AU, gitu ya. Oke, baris pertama akan saya ulang, I, A, AU, O, sampai sini oke, oke ya.
对不起，同学们。Oke, kita lanjut vokal ganda baris kedua. Vokal ganda baris kedua bacanya dari IA ya. IA itu sama ia, iye, ua, uo, yue. Mungkin yang depan gampang ya. IA bacanya ya, IE bacanya iye, UA bacanya wa, UO bacanya uo. Sekarang yang terakhir, yang kelima, itu bacanya adalah yang tadi ya, mulutnya dibulatin separuh, ditambahkan E gitu ya. Yue, yue. Nah, ikutin mulut saya harusnya bisa ya. Coba sekali lagi. Yue. Ini teman-teman, yang saya kotakin ini yang saya baca. Yue. Ya, mulutnya dibulatin persis yang teman-teman lihat bagaimana bentuk mulut saya ya. Yue. Sama, kalau teman-teman bilang, Laoshi tadi kan ada tips ya, I ke Y gitu ya. Sekarang ada nggak tipsnya? Iya, sama. Kalau mau tipsnya berarti ini. Yang saya lingkari ini saya hapus ya, biar yang lain nggak mengganggu. Oke. Yang saya lingkari kan IE gitu ya, bacanya IE. Ini gampang. IE. Nanti sama ya, ini saya jelasin, nanti prakteknya saya nggak jelasin. Jadi langsung perubahan mulut saya untuk bacakan yang dikotakin. Ya, oke ya. Nah, kalau pas, sorry saya salah. Ini saya kotakin, yang itu dibulatin ya, jadi ada pembeda. Nah, ketika dari yang bulat mau baca yang kotak gitu ya, ada U.2E, mulut saya sama dibulatinnya separuh doang ya. Coba ya teman-teman lihat mulut saya sama lihat bunyinya. Iye, yang bulat. Iye. Nah sekarang saya mau ke yang kotak ya. Iye, habis itu dikotakinnya iye. Nah sekarang saya nggak pakai penjelasan apapun, langsung ya. Iye, iye, yang bunyi terakhir. Sampai di sini, bagi yang kesulitan, apakah dapat caranya? Iye, iye, mulutnya dibulatin separuh saja. Apakah membantu sampai di sini sebelum saya lanjut baris ketiga? Di sini mungkin saya agak pelan jelasinnya, karena ini basic banget. Kalau ini kuasai bagus, jangan khawatir lafalannya nggak bagus. Ya, tapi latihannya harus terus. Ya, jadi teman-teman saya boleh jamin kalau ini lafalannya kuasai, nggak perlu harus sekolah ke China. Ya, tetap bisa bagus, tapi yang penting latihannya ya. Oke, baik, lanjut. Kalau jelas, kita akan ke baris ketiga dari vokal ganda. Ada iau, sama ya, AO, bacanya AU. Masih ingat? Saya bantu ya. AO, bacanya kan AU. Nah, begitu ketemu ini AO, bacanya juga AU. Iau, iau, ya. Gitu ya, ini mungkin nggak sulit. Nah, sekarang sampingnya adalah IU, benar nggak? IU bacanya IOU. Jadi gimana bacanya? IO, IO. Ya, IU bacanya IOU. Terus UAI. UAI bacanya Y, Y. Kemudian sampingnya lagi UI bacanya UEI. UE, UE. Sehingga teman-teman, kalau misalnya IU sama UI itu jangan kebalik ya, karena bacanya mereka berbeda ya. IU bacanya IOU. Yo. Terus kalau UI bacanya UE. Oke ya, padahal mereka kebalikan doang, tapi bacanya beda. Oke. Yang lain akan saya hapus supaya tidak mengganggu baris ketiga kita ya. Oke.
Iya, saya scroll sedikit. Nah, oke, kita akan baca, saya akan baca ulang baris ketiga ya dari vokal ganda. Yao, yo, wai, wei, 4 ya. Oke, saya rasa teman-teman udah dengerin penjelasan dan juga cara baca. Sekarang kita langsung praktek ya. Sebelum kita masuk ke vokal yang berhubungan dengan hidung. Kita bahas dulu, kita latihan baca dulu vokal tunggal dan juga vokal ganda ya. Oke, yang masih tunjuk tangan, saya coba lihat ada Sufi, Ibu Sufi ya. Ibu Sufi, ni hao. Ni hao. Ya, oke Ibu sudah bersama saya. Bu, boleh bantu bacakan vokal tunggal? Silakan Bu. I, er, san. A, O, E, I, U, I. 谢谢 Ibu Sufi ya. Y-nya sudah bagus dan kestabilan nadanya juga bagus ya. A, O, E, I, U, Y. 谢谢 Ibu Sufi. 很好。谢谢老师。 不客气, saya mute kembali ya. Lanjut. Berikutnya Ibu di layar saya adalah Ibu Lili ya. Ibu Lili saya unmute. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Oke, Ibu Lili boleh bantu saya baca vokal ganda yang baris pertama ya. Silakan Bu. I, er, san. I, A, O, U. Yang dua terakhir belum tepat. Yang dua terakhir AO bacanya AU. O, Yes. Terus kalau OU bacanya O. O. Iya, Ibu boleh sekali lagi 4 vokal ganda yang baris pertama. Silakan Bu. I, er, san. I, A, O, U. Kebalik Bu. Au. Bunyinya au. Au. O, O. Ya, baru O. Boleh sekali lagi Bu. I, A, O, O. Iya, 谢谢 Ibu Lili ya. 很好。谢谢老师。 Ya, 不客气 Bu. Saya mute kembali ya. Oke. I, A, au, O gitu ya. O. Kalau A, O itu bacanya au. Kalau OU bacanya O. Mungkin kayak mirip kita bilang phonics gitu ya. Bunyi-bunyi dalam pinyin. Mirip-mirip lah ya. Kita belajar bunyi supaya pronunciation-nya bagus. Oke. Lanjut, berikutnya ada ini Ibu atau Bapak ya, sebentar ya, saya unmute dulu. Ni hao. Ya, ni hao. 你好，老师。 Oh, Bapak ya, Pak Silas ya, atau Pak Anang Betul. panggilannya. Oke, baik. Pak, boleh bantu saya baca vokal ganda baris kedua? Silakan, Pak. I, er. Ya, Oke. ya, ye, wa, wo, we. Yue-nya udah benar, Pak. Cuman jangan turun. Nadanya tetap stabil. Yue. Ye, Iya. Bapak boleh sekali lagi. Ya, ye. ya, Oke. ye, wa, wo, we. 很好. Bagus, Pak. Pronunciation nadanya sudah benar. 谢谢, Pak Silas. Terima kasih. 不客气，再见ya. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Judy ya. Ibu Judy saya unmute. 你好，老师。 Oke, ni hao Ibu. Silakan Bu dibaca vokal ganda baris ketiga. Ya, baris ketiga ya. Silakan Bu. I, er, san. 要有为要有为 Oke, iya nggak apa-apa Ibu ya, sudah benar semua. Yao, yo, wai, wei, ya sudah bagus. Terus nadanya juga sudah stabil. 谢谢 Ibu Judy, 再见. 谢谢老师。 Ya, 不客气. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya ada Ibu Dini ya. Oh, kita nggak apa-apa ya, kita review ke atas sedikit. Ibu Dini, ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bacakan vokal ganda. Silakan Bu.
Vokal I, tunggal, sorry. Sorry ya Bu, saya salah ngomong. Vokal tunggal ya. I, er, san. A, O, E, I, U, Ü. Ya, Ibu Dini sudah bagus ya. I-nya sudah benar. Ibu pertama kali atau sudah pernah belajar? Yang ini baru pertama kali loh. Oh, oke, bagus ya. Berarti I-nya sudah dapat. Ya, sisi Bu Dini. Dan hal Saya ya. Oke, saya mute kembali. Lanjut Ibu Priscilia. Ibu Priscilia, saya unmute. Ya, ni hao. Ni hao, Lao Sư. Oke, ni hao. Bu, silakan bacakan vokal ganda baris pertama. Ya, vokal ganda baris pertama. Baik. I, er, san. I, A, Au, O. Oke ya, bagus bunyinya dan juga lafalannya dan juga nadanya ya. Sudah bagus. Sisi Ibu Priscilia. Zaijian. Kecil, Lao Sư. Ya, zaijian ya. Saya mute kembali. Lanjut berikutnya kita review vokal ganda baris kedua ya. Ada Pak Vincent. Oke, saya unmute. 你好，老师。 Ni hao, Pak. Silakan boleh direview baris kedua ya. Iya, lai. I, er, san. 咿呀，耶，呜啊，喔，约。 Oke ya, 很好. Lafalan dan juga nadanya stabil ya. Sisi Pak Vincent. 谢谢老师，再见。 Zaijian. Lanjut berikutnya ada di layar saya Ibu Josephine ya. Ini Ibu Josephine. Ya, Ibu ni hao. Ni hao, Lao Sư. Ya, Ibu Josephine boleh bantu saya baca baris ketiga dari vokal ganda. Silakan Bu. I, er, san. Yao, Yo, Wai, Wei. Iya, cuman nadanya nada satunya masih agak goyang ya. Ibu boleh ikutin saya. Yao, Yao, yo, Yo, wai, Wai, wei. Wei. Iya, nada satunya ya, nggak apa-apa. Nanti di-review lagi. Sisi Ibu Josephine, jayo. Sisi Lao Sư. Bukaci. Oke, yuk kita beresin yang vokal terakhir yang berhubungan sama hidung. Ya, vokal ini kenapa berhubungan sama hidung, termasuk pi, yun, mu, gitu ya, termasuk istilahnya gitu. Nah, ini sebentar ya, saya lingkari. Pi itu adalah bizi. Bizi itu hidung, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar, oh bizi itu hidung gitu ya. Nah, pi, yun, mu dari vokal. Vokal yang berhubungan sama hidung. Kenapa disebut berhubungan sama hidung? Karena ada n-nya, ada n-nya. Jadi kita butuh bantuan hidung, gitu maksudnya ya. Terus kalau baris bawahnya ada g gitu ya, ng itu artinya apa? Vokalnya full pakai hidung full. Namanya hou pinyin sama qian pinyin gitu ya. Sebentar, saya cas dulu. Wait. 等一下。Oke ya. Nah, jadi baris atas itu kan N doang. Artinya qian pinyin. Qian itu depan, bunyi hidung depan. Ya, qian pinyin. Terus kalau ada GG-nya gitu adalah hou pinyin. Hou itu belakang. Hou pinyin. Bunyi hidung bagian belakang ya. Tapi itu nggak apa-apa, itu cuma penjelasan teori. Intinya teman-teman dengerin aja kopas bunyi yang saya keluarin ya. Nah, sebelum saya bacakan, mohon bantuan teman-teman juga. Ini ternyata semua ya. Mohon bantuan teman-teman, ini saya hapus, yang bagian atas kita udah baca. Ya, udah direvisi. Nah, sekarang bantu saya revisi yang bagian bawah.
Jadi ini ada kebalikan dalam mengurungi ya. Sebentar ya, saya zoom sedikit. Nah, jadi ini kurung yang ini, teman-teman tolong bantu saya. Yang dikurungi adalah UN-nya. Ya, jadi tulisannya adalah UN, bacanya UEN, gitu ya. Bisa nanti teman-teman LUN. Oh, saya tahu. UN bacanya UEN. Jadi misalnya kita baca nada 2, LUN. L kan bacanya le, benar nggak? UN bacanya UEN. Uen, ya, uen. Jadi le, uen, luen, itu nada 1. Nada 2-nya luen, gitu. Jadi kalau UN bacanya UEN ya. Ini kurungnya kebalik. Boleh bantu saya revisi. Kalau sudah, saya akan bacakan bunyinya. Teman-teman boleh nyimak dulu ya. Oke. Jadi saya akan bacakan dari AN ya. An, en, ien. Kalau IAN bacanya IEN. IEN. Ini cara bacanya. Makanya masih ingat 再见. Apa itu 再见, teman-teman? Kosakata baru kita di beberapa pertemuan ini. 再见. Sampai ketemu ya, sampai jumpa. Makanya IAN bacanya IEN. Memang ada beberapa di tempat di China itu yang logatnya kental banget gitu ya. Itu bacanya 再见. 再见. Tapi ya teman-teman kalau kesulitan menurut saya pakai IEN sudah oke kok. Banyak yang pakai IEN. Maka bahkan rata-rata pakainya IEN ya. Jadi 再见. Ya, 再见. Kebetulan ada IAN. Jadi bacanya IEN. Ien ya, IAN bacanya ien. Terus in, kalau ini sama ya kayak bahasa Indonesia ya. In, wan, wen, UEN bacanya uen. Terus nah ini kita ketemu lagi sama yang namanya mulutnya di setengah bulatin gitu ya. Jadi yu, an, yuen, ini bacanya en ya. Yu, an bacanya yuen, yuen, mulutnya bulat terus an-nya bacanya en ya. Yuen. Terus kalau ini yu, en, yu sama n doang ya, bacanya yun. Yun. Oke, coba lagi ya. Satu baris pertama dari vokal yang berhubungan sama hidung. Teman-teman perlu take notes ya, cara bacanya ya, karena nggak semua saya taruhin di modul. Oke, saya akan bacakan satu baris pertama yang berhubungan sama hidung. An, en, ien, in, wan, wen, yuen, yun. Sampai sini oke? Sekali lagi ya. An, en, ien, in, wan, wen, yuen, yun. Oke ya, nggak apa-apa. Nanti kita latihan. Nah, kalau yang bawahnya, saya akan bacakan. Teman-teman dengar dulu. Ang, eng, yang, ing, wang, weng, ung, yung. Kalau bawah lebih mirip kayak aslinya. Cuman yang berubah adalah ini. O dibaca U ya. Kayak misalnya kita ada dapat kosakata apa ya? Oh mungkin belum ya, nggak apa-apa. Jadi misalnya teman-teman nanti ketemu pinyin SONG, nada 4 misalnya ya. Jadi bacanya sung, U. O-nya itu bunyi U ya, sung. Nah, terakhir ini yung. O-nya juga bunyi agak U ya. Yung, yung, gitu. Oke, sekarang saya akan bacakan satu kali lagi untuk baris yang paling bawah ya. Ang, eng, yang, ing, wang, weng, ung, yung. Ya, I, U, N, G gitu ya. O-nya bunyi U sedikit. Oke, Zarai. Kita akan latihan ya, 2 baris terakhir. Tadi sampai siapa ya?
Yang sudah boleh turunkan tangan supaya saya nggak bingung. Saya lupa sebenarnya ya, yang sudah sama yang belum, jadi nggak double-double. Saya coba lihat tadi. Oke, Ibu Diana udah ya? Benar nggak? Atau namanya yang sama nih? Oke, saya tunggu dulu ya, teman-teman ada yang turunin tangan. Oke, Ibu Farida, saya unmute. Ni hao, Ibu. Ya, Ibu Farida ni hao. Silakan Bu, boleh baca vokal yang berhubungan sama hidung, pi yunmu, baris pertama. Silakan Bu. An, Ya. en, yen, in. Yang UAN bahasanya gimana Lausnya? UAN bacanya wan. A, dia tetap Wan, A, tetap A. Wan, en, wen. wen, Nah, U-E-N, U-E-N. Wen. wen. Oke, terus Yang UAN-nya? UAN-nya uwan, tadi udah dibaca Bu. Wan. Oh, Ya, sekarang yang UN, wen. wen, Nah, terus I-A-N, mulutnya setengah bulat. Yuan. yuen, Terus terakhir, oke, terakhir saya bantu ya Bu ya. Yun. in, Ya, jadi U tambah N, yun. in, Yun. Oke, Ibu mau sekali lagi yang baris pertama dari vokal yang berhubungan sama hidung. An, ang, eng, en yang, Bu. Sorry, eng. sebentar ya. En, ya, nggak pakai G. En, Oh, sorry Lausnya, kirain yang ya, baris dua. nggak apa-apa. An, en, yen, in, Wan, 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 wen, en, Yuan, Ibu, yang ini. in, Yuan, oke. Terus in, Yun, betul ya. in. Sisi Ibu ya. Yun, iya nggak apa-apa. Nanti boleh review lagi ya. Sisi Ibu Farida. Ya, Oh ya, Bukaci. Lumayan ya. Jadi nggak apa-apa. Nanti bisa review lagi gitu ya di rekaman. Saya lanjut berikutnya ada ini Pak Steven ya. Pak Steven saya unmute. Ni hao Pak. Oke, Pak Steven boleh bantu saya baca vokal yang berhubungan dengan hidung baris kedua. Ang, eng, yang, ing, wang, weng, yong, Terakhir kedua. Oh, terakhir kedua nggak apa-apa. ONG bacanya ung. ung, Oke, terus terakhir. yong, Yung. Bagus, Pak. Udah benar ya. Jadi tadi mungkin agak ragu ONG bacanya apa ya. Ung, gitu ya. Jadi sung. Tapi nada 4 misalnya tadi kayak saya contohin sung gitu ya. Sung. Jadi Sung. O-nya bunyi U. Tapi udah benar, Pak. Ya, Pak Steven, xie ni.很好. 谢谢。 Bukaci ya, 再见, saya mute kembali. Jadi nggak apa-apa ya. Memang dia agak membingungkan karena ada sedikit yang berubah bunyinya. Tapi nggak masalah ya. Nanti teman-teman latihan terus masih bisa. Oke, kita satu putaran lagi ada Ibu Angel. Ibu Angel saya unmute. Ni hao, Ibu. Ni hao, Lausnya. Oke, Ibu Angel boleh bantu bacakan vokal yang berhubungan dengan hidung baris pertama. Silakan Bu Angel. I, Yap. A, san. An, en, yen, in, wan, wen, yun, yun. Wah, hebat ya, bagus Bu Angel. Ibu udah punya basic sebelum ini? Belum Lausnya, sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit ya, tapi bagus, sudah benar ya. Oke, bagus ya. Makasih, zaijian Ibu Angel. Oke, saya mute kembali. Satu orang lagi ya. Ibu Ernawati. Oke, saya unmute ya.
Ya, Ibu Erna, ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu boleh bantu bacakan yang baris terakhir dari vokal yang berhubungan sama hidung? Ya, baris bawah ya. Silakan Bu. 1, 2, 3. 昂，yang, eng, Oh, uang, ing, Ibu. Ing, tidak ada berubah. Ing, tetap ing ya. Ing, oke. Terus, uang, uang, nggak ada satu. Uang, uang, weng. Bukan, Bu. Weng. uang, Oke, terus sampingnya lagi. yang, Ung. Habis itu, yang, yung, nggak ada satu, Bu. yung, Yung, ya. yung, Boleh ikutin saya dari yang UANG ya. UANG. Ini saya garisin. Oke ya, Ibu ikutin saya sambil buat teman-teman yang lain latihan juga ya. Uang. uang, Nadanya, Bu. Uang. uang, Nah, Ibu bantu dengan tangan. Kelihatan nggak layar tangan saya? Ibu bantu dengan tangan sepanjang bahu kita. Uang. Jadi biar bantu itu lurus gitu. Uang. uang, Yes. Uang. uang, Ung. Yung. yung, Ibu ikutin tangan saya ya. Ya, halo, Ibu. uang, Ya, Ibu ikutin tips tangan saya bukan? ya. Oke, sisi Ibu soalnya ada perubahan ya. Dari yang tadi agak ya, Ci Ibu Erna ya. Terima kasih Ibu juga mau ikutin tips dari saya. Jadi kalau teman-teman yang merasa kok nada saya nggak stabil ya, itu kita belum masuk nada sih, tapi saya kasih tahu bahwa dia nadanya stabil dari bahu sini ke bahu sini. Bantu dengan tangan karena mata kita, badan kita ngikut soalnya ya. Jadi kebantu pasti. Oke. Jadi tadi ada pop up yang berhubungan sama bunyi itu dari Bapak Huang Chunlai. Iya, Bapak nanya kalau IAN sama IN gitu ya dibaca ada terdengar Y-nya. Benar, Pak. Jadi sebenarnya yang tadi nyambung sama saya jelasin bahwa kadang-kadang ada beberapa kurikulum bilang Y sama W itu adalah masuk konsonan. Sebenarnya mereka ini adalah perubahan dari ini loh. Dari ini. Saya titikin kecil-kecil. Perubahan ada perubahan yang dia langsung dihilangkan, ada perubahan yang dia perlu ditambahkan kayak gitu. Ya, jadi bunyinya seolah Bapak dengarnya Y gitu ya, benar. Tapi aslinya mereka itu dari vokal yang berubah, bukan ditambahkan kayak gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita akan belajar yang versi lengkapnya. Kalau ini kan masih vokal. Tapi teman-teman hari ini hasilnya saya senang banget. Bunyinya bagus, terus kestabilan nadanya juga mulai tahu gitu ya. Mungkin karena saya ngulang-ngulang gitu ya, sampai teman-teman, aduh pokoknya Lause kalau bilang, aduh kestabilan nada belakang jangan turun. Iya, itu untuk latih fondasi ya. Mungkin terlihat bosan, bahkan beberapa guru juga dulu ya, kalau saya masih ngajar, kan biasanya basic 1 itu pegangannya dingin gitu ya. Banyak guru nggak mau kelas basic 1. Karena ya ngajarin ininya gitu ya, kasih tahu gitu. Tapi teman-teman saya tidak pernah bosen karena memang saya mau pondasinya saya kasih teman-teman, nggak ada yang saya rahasiakan supaya pronunciation-nya benar-benar bagus ya. Itu sih misi dari saya ya. Oke, untuk vokal hari ini kita beres. Teman-teman silakan latihan ulang. Yang pasti latihan ulang itu nggak akan mengkhianati hasil ya. Jadi hasilnya pasti akan teman-teman rasakan. Oke, kalau ini sudah, saya akan reviewin teman-teman kosakata sebelum kita lanjut ke bahan pelajaran berikutnya ya. Oke, sebentar. Ini saya scroll dulu. Kita sedikit review dulu, baru kita masuk ke grammar ya. Nah, teman-teman masih ingat sudah review di rumah ya? Mungkin kalau orang bilang ni hao, jawabannya apa gitu ya. Oke, kita lihat yang masih tunjuk tangan, kita kasih kesempatan. Tadi Ibu Erna ya, sekarang Ibu
Amelia. Amelia ya, saya unmute. Ibu ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Amel. Kalau misalnya orang bilang ni hao, jawabannya? 你好， Oke, kalau orang bilang ni hao ma? 我很好，你呢？ Oke, 我很好, Nina. Kalau Nina itu artinya apa, Bu? Bagaimana dengan kamu? Iya, jadi menanyakan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya. Bagaimana dengan kamu? Nah, jawabannya apa, Bu? Kalau misalnya orang bilang 我很好, Nina? 我也很好。我也很好, 对,我也很好. 谢谢 Bu Amel. Satu lagi, kalau orang bilang 谢谢, jawabannya? 不客气，不用谢，不谢。 Oh, 不谢. Oh, Bunyinya 不 谢 谢。 ya. Oke, boleh sekali lagi. 谢谢 jawabannya. 不客气，不用谢，不谢。 Oke, 很好. 谢谢 Ibu Amelia ya. Sudah bagus pronunciation-nya. Saya mute kembali. 谢谢老师。 不客气，再见. Lanjut. Ibu Diana ini yang tadi bukan ya? Kalau iya, saya kasih kesempatan ke yang lain ya. Atau namanya sama. Kalau namanya sama, tolong chat ya. Oke, saya lanjut. Ibu Lucia. Ibu Lucia, saya unmute. 你好，老师。 Ya, ni hao Ibu Lucia. Kalau misalnya dibilang 对不起, jawabannya? 没关系，没事儿。很好. Terus 再见, jawabannya? 再见。 再见. Kalau sampai ketemu besok, bahasa Mandarinnya? 明天见。 Oke. 明天 ya, T baca TH. 明天见。 见, 对, 明天见. Yang lainnya sudah bagus. Oke, kalau dibilang ni hao, jawabannya? 你好。 Iya, benar. Sama ya, ni hao. Karena halo, hai. 谢谢 Bu Lucia. Sudah bagus ya. Saya mute 谢 kembali. 谢老师。 Bu Keci. Oke, saya lanjut berikutnya. Oh, bukan Ibu Diana. Ibu Diana. Tadi saya ada sempat kasih. Oh ya, dia udah tunjuk. Turunin tangannya. Takutnya orang yang sama. Kalau orang yang sama, turunin tangan dulu. Tapi kalau misalnya beda, nggak apa-apa ya. Tinggal bilang, oh beda loh, saya bukan. Itu ya, takutnya namanya sama. Oke, lanjut berikutnya ada Ibu Handayaningsi. Oke ya, saya unmute. Ni hao Ibu. Halo, Se. Hai, ni hao. Baik, kalau gitu saya coba lanjutkan pertanyaan saya ya. Kalau baik apa, Bu? 很好。 Baik, baik hao ya. Kalau hen hao sangat baik. Oke. Kalau misalnya orang tanya kita ni hao ma, jawabannya? 我很好。 wo hen hao gitu ya. Wo hen hao. Oke. Kalau dibilang sorry, 对不起, jawabannya apa, Bu? 没关系。 Ada lagi, Bu? 不客气。 Oh, bukan. 没关系ya benar. Terus ada lagi? 没事。 没事, betul ya. Kalau 不客气 itu artinya apa, Bu? Nggak tahu. 不客气 itu adalah jawaban untuk 谢谢. Ya, Oh, siap. mungkin ketukar ya, nggak apa-apa. Oke, satu lagi, Bu. Sampai ketemu apa, Bu? 再见。 Cuman nadanya, Bu, 再见. 再见。 Nada 4 ya, 见. 再见. 再见。 见. 见。 Belum, masih 见. 见, Ibu bantu dengan tangan dihentak. 再见. 再见。 Ini udah lumayan ya. 再见. Nggak apa-apa, nanti kita belajar nada. Sisi Ibu Handa, 再见. 谢谢 Ibu. 再见. Oke, saya ambil kembali ya. Lanjut. Satu orang lagi. Ibu Lilian ya. Ibu Lilian saya unmute. 你好，老师。 Ya, ni hao. Ibu, kalau misalnya Ibu boleh lihat sedikit kosakata di halaman 3.
kalian bahasa Mandarinnya. 你们 Oke, sangat. 很 Terus ketua kelas. 班长 Oke, terus kalau misalnya partikel untuk menanyakan apakah, 吗 ya ma, xie ya. Oke, sudah bagus. Xie Ibu Lilian. 再谢谢见。老师，再见。再见，不客气. Saya mute kembali ya. Udah semua? Ibu Luciana belum ya? Oke ya, Ibu Luciana, saya unmute ya. Ya, ni hao. Ya, ni hao. Ibu, saya akan bahas grammar di halaman 2. Ibu sudah ketemu grammar halaman 2? Oke. Nah, bentar ya Bu ya, saya jelasin dulu buat teman-teman semua. 今日语法, 今日 itu artinya hari ini. 语法 itu adalah grammar ya. Grammar itu 语法. 今日 itu artinya 今天, itu dia sinonim sama hari ini. Cuman 今日 itu bahasa tulisan. Ya, kalau bahasa ngomongan kita ngomong 今天, hari ini. Oke ya, kenapa saya bahas dalam grammar? Untuk bantu teman-teman pengembangan. Oke, Ibu Luciana boleh bantu saya baca satu hao menurun ke bawah. Ya, Ibu ketemu teksnya? Iya. Oke, silakan Bu Lucy. 1, 2, 3. 好，你好，老师好，班长好，蒂娜好，蒂娜你好。 Oke ya, sedikit koreksi untuk nada. 班长好. 班长好。 Iya, panjang, pannya ada 1 Ibu Lucy, tapi yang lainnya sudah benar ya. Xie Ibu Luciana, 很好。谢谢老师。不客气，再见. Saya mute kembali. Saya jelasin teman-teman ya. Oke, kita lihat grammar. Jadi biasanya di setiap lesson saya kasih grammar untuk pengembangan ke teman-teman kosakata ini penggunanya seperti apa ya. Misalnya how itu baik, ni hao, halo gitu ya. Jadi ni hao jadi halo. Teman-teman mungkin sudah familiar. Nah, masih ingat 3 ketemu 3, walaupun tulisannya tetap sama, 3, tapi bacanya gimana teman-teman? Huruf pertama berubah jadi nada 2. Xie ya, Pak Johannes sama beberapa teman yang lain yang pop up, saya bisa bacain. Oke, jadi berubah jadi nada 2. Nah, sekarang 老师好, halo 老师gitu ya, ini nggak masalah. Nah, pertanyaan saya untuk teman-teman, sekarang kita lihat di bawah panjang hao. Kan Lao Shi bilang ya, kalau nada 3 ketemu nada 3, depannya jadi berubah jadi nada 2, benar ya? Nah, sekarang yang saya mau tanya, panjang hao, ini ada perubahan nada nggak, teman-teman? Ya, yang udah ikut Jumat pasti jawabannya tidak ya. Mungkin teman-teman akan bertanya sama saya, oh berarti patokan Lao Shi nggak bisa dipakai dong. Bukan ya, teman-teman masih ingat kalau 3 atau 4-nya 3 gitu ya. Jadi 4 huruf nada 3 semua. Saya bilang saya lebih suka pakai caranya adalah penggal berdasarkan kosakata. Nah, jadi saya mau teman-teman belajarnya hidup. Bukan belajarnya ya pokoknya 3 ketemu 3 gitu ya. Artikel 1 baris 3 pokoknya saya ubah aja. Bukan begitu ya. Jadi penggal berdasarkan kosakata itu akan lebih jelas karena kita ngomong sama orang itu orang nangkep kosakata gitu ya, bukan teori 3 pokoknya depan berubah, bukan ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa ilmu itu dipakai fleksibel, hidup gitu, bukan belajar kaku gitu. Nah, jadi benar jawaban dari teman-teman yang sudah tahu panjang hao, karena panjang itu ketua kelas, hao-nya dia sendiri. Jadi tidak ada perubahan nada di situ ya. Semoga cukup jelas. Nanti kalau teman-teman ketemu kalimat lain atau frase lain tidak ragu-ragu lagi. Oh, saya tahu. Ini penggalannya karena dia beda kosakata. Jadi nggak usah ada perubahan nada gitu ya. Panjang hao gitu ya. Halo ketua kelas. Terus nah, teman-teman yang tadinya ni hao, kita boleh berkembang ditambahkan benda, misalnya lao shi, panjang gitu ya. 同学们 gitu ya, teman-teman semua, jadi jamak ditambahin men ya. 同学 itu teman
sekolah. Kayak kita semua namanya 同学. Nah, terus ternyata dia juga bisa ditambahkan nama orang. Misalnya Tina Hao, terus ada Sinta Hao, ada Lucy Hao, itu boleh. Atau langsung saya maunya gini gayanya. Sinta Ni Hao, boleh nggak? Boleh juga ya. Jadi boleh nama, terus baru Ni Hao. Atau nggak usah lah, langsung Ni Hao saja, boleh. Jadi maksud saya supaya teman-teman bisa pakainya bervariasi, nggak cuma itu doang. Dan tahu bahwa ini tuh hidup, bisa kita pasangkan sama yang lain, itu maksudnya ya. Itu fungsi dari grammar. Oke, terus grammar yang kedua, saya minta tolong dibaca oleh Ibu Sinta ya. Saya unmute. Ibu Sinta nih, hao. 好，老师。 Ya, Ibu Sinta ya. Boleh bantu bacakan grammar bagian kedua. Silakan, Bu. 老师好。Yang itu, bagian Laus. kedua. Jadi 2 menurun ke bawah. Saya bantu kotakin ya, Bu ya. Nah, ini. Silakan, Bu, dibaca. Ya, Laus. Ya, oke. 见， 见， ada 见， 4. 见. 见， Oke. 明天见， Oke. 下星期见， Oke. 后天见，下午见， 见. 见。 Iya, nada 4 ya. Oke. 谢谢 Bu Sinta. 谢谢老师。 不客气，再见. Ya, nggak apa-apa ya. Nada 4 memang biasanya beberapa kita tuh bermasalah di situ ya. Nanti nggak apa-apa kita hentak-hentakin lama-lama kebiasaannya. 见. 见 itu adalah ketemu. Mungkin teman-teman pikir, oh kayak marah dong ya kalau nada 4 ya Laus. Enggak, kalau kita udah biasa, makanya yang saya bilang polanya yang saya mau kasih teman-teman itu, kalau udah ngomong karena kita pakemnya polanya udah kokoh, kita nggak perlu hentakin, dia juga nada 4 gitu ya. 再见. Ini saya nggak hentak, tapi itu nada 4 gitu ya teman-teman ya. 见. 明天见, sampai ketemu besok. 下星期见, sampai ketemu minggu depan ya. Teman-teman mungkin kebantu ada arti di sampingnya. 下星期, 下itu next. 星期adalah minggu ya. Next week, sampai ketemu minggu depan. Kayak saya suka bilang, 我们下星期见, artinya sampai ketemu minggu depan. Terus berikutnya ada 后天见. 后, ou ya teman-teman. Karena kita ada uo juga, jadi jangan kebalik. Pronunciation-nya adalah 后. 后天见, sampai ketemu lusa gitu ya. 后天见. Terus bawahnya lagi 下午见. 下午 bagi teman-teman yang ikut kelas Jumat pasti tahu ya. 下午 itu adalah sore hari. 下午见, sampai ketemu sore hari. Misal kayak gini pagi. Nah, kita sore akan ketemu sekali lagi, maka saya akan bilang 下午见. Berarti kita ada 2 sesi. Contohnya gitu ya. Jadi 见 ketemu, kenapa saya kembangin ditambahkan keterangan waktu supaya teman-teman tahu, oh ternyata keterangan waktu itu harus ditaruhnya di depan kata kerja ya. 见 ini adalah ketemu verb, kata kerja maksudnya. Jenis kosakatanya adalah kata kerja. Nah, kata kerja ini depannya kita taruh keterangan waktu. Jadi keterangan waktu di bahasa Mandarin itu biasanya ditaruh di depan kata kerja. Sehingga teman-teman bisa pengembangan ya. Oh, 明天见, sampai ketemu besok. Kalau lusa berarti 后天见gitu ya. Terus kalau sore berarti 下午见. Kalau ketemu lagi besok pagi, 明天早上见. Jadi tetap di depan ya. 明天早上 besok pagi, 见 ketemu kayak gitu. Jadi teman-teman ini yang saya bilang 明天 itu besok. Saya nggak cukup ya ke bawah ya. 明天早上. Terus tambahkan 见 ketemu. Jadi tetap keterangan waktu di depan baru 见 ketemu ya. 明天早上见. Sampai ketemu besok pagi itu maksudnya ya. Jadi yang perlu teman-teman ingat dari frase sederhana ini adalah keterangan waktu harus ditaruh di depan kata kerja. Nah, nanti next time teman-teman mau paduin keterangan waktu sama kata kerja udah nggak bingung. Pokoknya patokannya adalah keterangan waktu dulu baru kata kerja. Seperti itu ya. Oke, 下星期 udah tadi, 后天 udah, 下午 juga udah ya. 明天 yang bagi yang mau catat, 明天 adalah besok, 早上 itu pagi. Terus kalau misal, oh besok saya pagi ketemu Laoshi, maka saya ngomongnya ke Laoshi adalah 明天早上见 gitu ya. Sampai ketemu
besok pagi, 明天早上见. Kalau besoknya ketemunya bukan pagi, langsung entah jam berapa, ya udah 明天见, sampai ketemu besok. Oh ya udah ada ya, 明天见, sampai ketemu besok. Itu maksudnya. Yang penting jangan kebalik, karena bahasa Indonesia kita sampai jumpanya di depan gitu ya. Kalau bahasa Mandarin dia keterangan waktu di depan. Di depan kata kerja. Oke, sampai sini cukup jelas untuk grammarnya. Sambil saya lihat ya, kalau pop-up chat-nya tadi ada berhubungan sama grammar, sekalian mungkin saya bantu jawab ya. Yang belum screenshot silakan. Ini saya nggak ganti halaman ya. Sampai ketemu, kalau belum tahu kapannya, Pak Jose bisa pakai 再见 ya, sudah dibantu jawab sama Yunita. Baik. Tadi ada satu lagi yang masih berhubungan dengan lesson ini adalah Oke ya, nggak ada ya. Tadi ini udah jawaban 2 yang tadi pertanyaan saya. Oke, baik. Kalau memang ada pertanyaan yang ketinggalan, mungkin nanti Panjang bisa bantu screenshot. Saya bantu jawab di hari Rabu ya. Oke, sampai ini grammar, kira-kira teman-teman ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada ya. Oke. Saya lupa teman-teman ya, sebelum selesai kelas, teman-teman kan kita udah berjalan 3 pertemuan ya, kelas baru. Nah, bagi teman-teman yang mengalami kendala, kesulitan, boleh bantu di chat. Jadi hari Rabu, saya boleh bantu kasih solusi. Ya, kendala yang sejauh ini yang teman-teman hadapi dalam belajar itu seperti apa? Silakan di chat ya. Nanti hari Rabu saya akan bantu teman-teman untuk bahas. Kalau ketemu lagi sama Pak Huang Quanlai, pakainya 再见, sampai ketemu, artinya ketemu lagi. Ya, jadi sampai ketemu lagi itu maksudnya sampai jumpa lagi. Kecuali kalimatnya maksudnya beda ya. Kalau misalnya maksudnya saya mau bilang yuk kita sampai ketemu lagi ya. Nah, itu sama kita pakai 再见, sampai ketemu lagi ya. Oke, silakan teman-teman yang punya kendala di chat, nanti Panjang bisa screenshot ke saya gitu ya. Untuk saya bantu jawab di hari Rabu dalam program menjawab ya. Ternyata hari ini saya nggak keburu untuk lesson baru, kita lanjut lesson baru di minggu depan ya. Oke, teman-teman di review lagi untuk pinyin, terus kosakata yang ada, mumpung kosakata belum banyak, silakan di review, dihafal ya. Memang awal-awal ini perlu hafal ya. Kalau sudah hafal, nanti baru kita bisa combine bikin kalimat, baru bisa ngomong. Sebenarnya ya step by step. Tapi awalnya pasti harus menghafal ya. Jadi rajin-rajin menghafal nggak apa-apa, mumpung kosakata belum banyak. Itu saja dari saya untuk hari ini. 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，祝大家周末愉快 ，Have a nice weekend 呀，周末愉快，拜拜，再见。